Halo semuanya, di sini aku akan membacakan tarot untuk kalian ya. Pembacaan ini bersifat general dan kolektif, maka dari itu berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Untuk temanya sesuai nanti dengan apa yang terbacakan saja ya. Oke, kita mulai aja. Oke, ada the tower di sini. Ada sesuatu yang tiba-tiba terjadi di antara kamu dengan seseorang. Dan saat ini aku lihat ya, kamu dengan dia sudah berpisah, sudah ada perpisahan ya, sudah putus, sudah bercerai ya, karena ada suatu masalah yang sangat besar sehingga membuat hubungan kalian itu meregang. Ada ketegangan di dalam hubungan ini karena suatu masalah yang mana masalah itu mungkin cukup besar sehingga sulit untuk bisa ditangani oleh kalian berdua gitu ya. Bisa jadi mungkin perselingkuhan yang sering berulang, ada masalah yang sudah mendarah daging gitu ya, sehingga setiap kalian selalu dipersatukan pasti itu ada ketegangan di sana ya. Kalian selalu merasa tidak mencair ya, tidak saling membaur, justru malah saling waspada ya. Entah mungkin misalkan nih ya, misalkan kalau aku lihat sih di sini dia yang berulah nih. Dia yang berulah. Misalkan gini, dia selalu tidak memperhatikan kamu selama ini, ternyata dia hanya fokus pada karir, keuangan dan masalah pribadi. Sehingga di sini kamu sering tidak diperhatikan, kamu sering dicuekin. Akhirnya di sini kamu kecewa, kamu selalu diabaikan olehnya. Jadi ketika dia datang lagi, kamu karena sudah kecewa sama dia, akhirnya kamu seperti waspada, alah nanti dia datang lagi, paling juga nanti gue diabaikan lagi, gue nggak diperhatikan lagi, seperti itu. Atau misalkan dia ini pernah selingkuh, dan mungkin nggak cuma sekali dua kali, mungkin lebih dari itu. Ketika dia datang lagi ke kamu sudah mulai tegang nih, waduh nanti nih dia datang paling cuma di awal doang, paling cuma berapa hari, sehari, 2 hari, 3 hari paling lama, nanti tahu-tahu udah renggang lagi, alasannya kerja lah, alasannya inilah itulah, tahu-tahu dia sudah bersama yang lain. Nah itu ya, jadi ada suatu masalah yang cukup besar banget di hubungan kalian ini. Akhirnya di sini ketika setiap kalian dipersatukan selalu menimbulkan ketegangan di sana. Kalian tidak berbaur, kalian tidak membuat hubungan ini mencair. Kalian tidak tidak harmonis di hubungan ini. Selalu adanya kecurigaan, selalu adanya kewaspadaan, seperti itu. Ya, sehingga semesta menginginkan hubungan ini untuk dipisahkan aja dulu gitu ya, agar kalian introspeksi diri, agar kalian memahami perasaan masing-masing, siapa sebenarnya yang kalian inginkan, terus itu apa masalahnya, coba cari solusinya, seperti itu ya. Jadi memang ada sesuatu yang sangat menegangkan di hubungan kalian, dan ini juga mungkin karena faktor komunikasi yang buruk ya. Ada komunikasi yang buruk di antara kalian, sehingga inilah yang mendukung usaha kalian satu sama lain itu tidak berjalan dengan baik ya. Apa yang selama ini kalian pertahankan ternyata kacau gitu, karena ada seseorang di sini yang bertingkah ya. Dan kalau aku lihat ini sih yang bertingkah sih dia yang bertingkah karena selalu fokusnya itu pada karir, harta benda, dan masalah pribadi gitu loh. Kamu sering diabaikan di sini, kamu selalu tidak diberikan waktu untuk quality time berdua aja, itu jarang banget gitu ya. Memang kalau udah ada Ace of Pentacles itu menandakan memang hubungan yang banyak sekali konflik, banyak sekali ketidaksepakatan di antara kalian karena komunikasi yang buruk. Terus itu juga ada keserakahan dari seseorang di sini, ada yang egois di sini, terus itu juga cemburu yang akut. Ya cemburu banget gitu ya.
Tipe orang cemburu itu beda-beda ya. Ada yang tipe orang kalau cemburu itu cuek, semakin cuek gitu ya. Ada yang cemburu itu justru malah dia kalau dia udah cemburu sama pasangannya justru malah sebaliknya, nanti dia buat pasangannya cemburu juga. Misalkan pasangannya lagi deket dengan seseorang gitu padahal cuma temen, tapi dia udah cemburu, akhirnya dia di sini menghadirkan pihak ketiga di antara kalian. Itu bentuk cara pembalasan gitu loh, untuk menunjukkan bahwa dia cemburu gitu. Ada. Jadi cara orang cemburu itu beda-beda ya. Intinya seperti itu. Kemudian aku lihat di sini kamu yang selalu berjuang dengan hubungan ini. Kamu yang selalu mempertahankan, kamu selalu merencanakan banyak hal untuk membuat hubungan ini langgeng, untuk membuat hubungan ini berjalan dengan baik. Tapi itu tidak pernah direspon dengan baik oleh si dia. Dia selalu mengabaikan kamu, dia selalu tidak memperdulikan kamu ya. Bahkan di sini apapun yang kamu coba untuk pertahankan bersama dia nggak dihargain gitu loh, kayak nggak dilihat gitu loh, kayak nggak apa ya, ya nggak ada gunanya gitu. Dan herannya di sini aku lihat di waktu itu setiap kamu mengusahakannya dan tidak dihargai oleh dia, kamu selalu berpikiran positif. Oh ya, mungkin dia untuk saat ini memang lagi sibuk, tapi herannya ya kamu itu selalu aja tetap bertahan dengan hubungan ini ya. Kamu tetap tidak mau meninggalkan dia, kamu tetap berpikiran positif dan selalu menunggu dia. Kalau aku lihat di sini ya, kamu selalu menunggu dia. Oke, setelah apa yang telah terjadi ya, di sini sudah mulai ada kerenggangan, dia sudah fokus pada hal lainnya ya, pada karir, keuangan, seperti itu, dan kamu sudah mulai diabaikan. Nah, di sini aku lihat dia mulai menjalani hidup baru ya, menjalani hidup baru. Ternyata juga sebenarnya gini ya, si orang ini tuh belum siap loh untuk berkomitmen. Kalau aku lihat di sini ya, dia tuh belum siap berkomitmen. Jadi dia itu masih ingin mencoba dengan si A, dengan si B, dengan si C. Tapi dengan si A, si B, si C itu pun nggak ada komitmen gitu loh. Ya sama, hubungannya sama kayak kamu gitu ya. Ya dianggurin, yang penting dia udah merasakan, oh kalau dengan kamu seperti ini, oh kalau dengan si A begini, kalau dengan si B gini. Tapi nggak ada komitmen yang dia berikan gitu ya. Jadi cuman kayak nyicip gitu ya. Nyicip, intinya seperti itu ya. Orangnya memang ceroboh, orangnya impulsif, suka-suka hati dia. Bahkan kalau kita kan bertindak pasti kita mikir ke depannya mau begini. Itu kalau dia enggak, dia akan melakukan yang lakuin aja. Untuk kedepannya seperti apa, resikonya seperti apa, plus minusnya jadinya apa, itu dia nggak mikirin. Yang penting dia lakukan aja. Yang penting dia happy, yang penting dia senang gitu. Yang penting dia ya udah, yang penting dia ngerasa dia dimiliki, dia ngerasa dia jadi pusat perhatian, dia merasa direbutkan, dia merasa ya pokoknya narsis deh, lah, taulah kalau artinya orang narsis itu seperti apa. Pengennya menjadi pusat perhatian, pengennya selalu diperhatikan, disayangi, dipedulikan gitu. Tapi dia tidak pernah memikirkan tentang orang lain yang memperdulikan dia itu gitu loh ya. Memang aku lihat di sini nggak ada niatan untuk komitmen, belum ada niatan untuk berkomitmen. Oke. Kemudian ada di Empress. Dan aku lihat memang ya bisa dibilang narsis deh. Udah aku bilang di sini udah narsis banget, apalagi di sini di Empress. Di Empress ya, kalau aku lihat itu dia memang orang yang seolah-olah merendah gitu loh. Orangnya ramah, baik hati, juga orangnya penuh kasih sayang ya. Terus itu juga orangnya sangat pede banget bahwa kalau dia udah suka sama orang maka akan dia terusin gitu ya. Dia nggak mau tahu orang itu sakit hati nggak kalau misalkan diperlakukan seperti ini gitu. Jadi kalau misalnya dia suka sama A, maka dia akan teruskan dengan si A. Tapi kalau dia juga suka sama B, maka dia akan teruskan juga dengan si B. Jadi dia mau si A, mau si B, mau si C, mau si D, mau si kamu, kayak gitu.
Ya dia nggak memperdulikan yang hal lainnya. Yang penting dia udah percaya diri bahwa dia suka sama si A, maka dia akan tunjukkan pada si A. Kalau dia suka sama si B, maka dia akan tunjukkan pada si B. Kalau dia nggak suka sama si A si B, maka dia ya udah dia akhiri gitu. Jadi aku lihat di sini karena ego yang terlalu tinggi yang dia miliki, terlalu percaya diri, terlalu narsis di sini ya. Sehingga si dia ini tuh kayak seolah-olah dia tahu apa yang hati dia inginkan gitu loh. Dia tidak takut menuntut cinta dan dukungan dari orang-orang, tapi dia tidak pernah mau memberikan apa yang orang lain tuntutkan ke dia, karena belum ada kesiapan bagi dia untuk bertanggung jawab atas tuntutan orang lain gitu loh ya. Dia selalu percaya diri bahwa dia pengen ini dari pasangannya, tapi ketika pasangannya mengharapkan ini, dia tidak pernah mau memberikannya ya, karena ini the full gitu ya. Dan di sini kalau aku lihat di sini ya, orangnya memang agak egois ya, egois. Terus itu kalau aku lihat memang orangnya ramah, orangnya seperti kayak mengayomi gitu ya, mengasuh pasangan seperti itu. Ya kalau ngelihat dari luar kayak orang baik ya, kelihatannya memang baik, dia memang baik, ramah, santun, terus itu mengayomi, melindungi. Makanya kamu tertarik dengan orang ini ya, karena kamu merasa kayak wah nih orang baik ya, orangnya sopan, ngomongnya lemah lembut, terus itu kayak kayak iya-iyanya banget lah sebagai pasangan yang mau serius-seriusnya banget gitu. Padahal sebenarnya tidak. Itu memang udah taktik manipulasinya dia gitu loh. Dia mencari perhatian, ya sama lah kayak kita. Kalau kita mau cari perhatian dari atasan kita, pasti kita sok baik kan ya, ramah, terus selalu membantu dia gitu kan untuk mendapatkan perhatian bos kita. Sama lah kayak gitu dari dia ke kamu ya. Dia menunjukkan kebaikan, ngomongnya ramah, penuh santun, seolah-olah apa ya, membutuhkan kamu, menghargai kamu seperti itu. Padahal sebenarnya ya itu sifat manipulatifnya dia. Terus itu gini, sebenarnya yang dia harapkan dari hubungan dia bersama kamu itu pengen diperhatikan. Dia pengen diberikan rasa cinta. Dia pengen diberikan dukungan, bahkan bantuan ya dari kamu. Diberikan support, diberikan motivasi untuk bertumbuh. Jadi ketika dia bertemu dengan kamu, dia merasakan bahwa kamu orang yang tulus gitu loh ya. Makanya di sini dia mau sama kamu. Tapi sebenarnya sama yang lain pun begitu gitu loh. Dia pun gini ya, orang yang sangat ingin jadi pusat perhatian. Makanya ketika sama kamu, dia makanya mau ngejalanin hubungan sama kamu, sama si A, sama si B. Karena dia itu pengen menjadi pusat perhatian. Dia pengen diperhatikan oleh kamu, dia juga pengen diperhatikan oleh si A, si B, si C gitu. Sama gitu ya kalau aku lihat di sini. Pengen jadi pusat perhatian, seolah-olah bahwa dia adalah orang terberuntung di dunia ini yang dikejar-kejar oleh banyak wanita atau banyak laki-laki. Seperti itu ya, paham ya. Jadi narsisnya itu udah aduh pol-polan banget kalau aku lihat di sini. Ya, apalagi di sini tuh dia selalu menargetkan pasangan-pasangan dia itu yang secara finansial itu udah sukses. Secara finansial itu yang sudah mapan. Dia nggak mau menjalin hubungan dengan orang-orang yang secara keuangan itu yang apa ya, minim. Nggak, dia nggak akan cari pasangan yang seperti itu. Dia cari pasangan yang keuangannya itu udah bagus gitu, stabil gitu ya kalau aku lihat di sini. Nah, kalau misalkan dia datang ke kamu, berarti dia melihat bahwa finansial kamu itu sudah stabil, kamu sudah sukses secara karir dan keuangan gitu ya. Orangnya memang narsis banget, jahat banget kalau aku lihat di sini sih ya. So aku lihat di sini juga dia orangnya analitis banget ya. Jadi sebelum dia lebih serius dengan pasangan-pasangannya, dia kenali dulu karakter. Terus itu mungkin gini, sebelum dia dekat dengan kamu, mungkin dia udah tanya dulu gaji kamu berapa, pengeluaran kamu, kayak gitu ya. Intinya belum apa-apa itu udah nanyain tentang uang kayak gitu loh.
Ya, oke, apa aja deh, misalkan nggak pernah kok Kak nanya gaji, tapi misalkan nanya tentang kamu, orang tuanya kerjanya apa, kamu kerjanya apa, seperti itu. Intinya ini ada sangkut pautnya dengan kestabilan, ya, abundance, keberlimpahan uang, ya, keuangan kayak gitu lah, kayak gitulah ya. Nah, intinya seperti itu. Karena incaran dia adalah itu, pasangan yang kaya raya gitu loh. Orang ini targetnya itu. Nah, kalau aku lihat dari apa yang telah terjadi di antara kamu dengan si dia, dengan si A, dengan si B, dengan si C, saat ini tuh dia merasa bahwa dia sedang dalam pergumulan emosional. Dia sedang bingung. Dia harus bagaimana? Dia harus memilih siapa saat ini ketika kamu mengharapkan komitmen, si A juga mengharapkan komitmen, si B juga mengharapkan komitmen. Karena di gini aku lihat dia ini tebar pesona ke si A, ke si B, si C, juga menebarkan janji ke A, si B, si C, dan kamu, kayak gitu. Ketika semuanya mengharapkan komitmen dengan dia, sedangkan dia aja belum siap untuk membuat komitmen, bingung dia. Karena dicecer gitu kan. Nah, sehingga saat ini tuh dia merasa terbebani oleh rasa takut, kecemasan, sehingga secara emosional dia ini menjauhkan diri dari kamu, dari si A, dari si B, karena itu takut ditagih gitu loh, komitmennya, ditagih janji-janji dia selama ini gitu loh. Sehingga saat ini dia bingung, siapa nih yang harus dia pilih, kamu, si A, si B, atau si C, kayak gitu. Ya, dan kalau aku lihat juga di sini daripada dia mengatasi masalah yang membuat dia pusing kayak gitu ya, akhirnya di sini ya udah dia menarik diri dan menutup aja masalah begitu aja tanpa menanganinya secara langsung, dan ya udah yang penting dia udah ngilang, menurut dia itu sudah berakhir gitu loh. Jadi masalah yang ada itu kayak dia tutupi begitu aja, nggak dia selesaikan. Dan dia pura-pura bahwa itu udah selesai, dan nanti kalau sudah apa ya, sudah mulai mereda nih, kamu sudah tidak mengejar-ngejar dia lagi, sudah tidak menuntut komitmen dia lagi, nah baru di situ nanti dia berulah lagi, datang lagi kayak gitu. Sehingga inilah yang membuat kamu dengan dia tuh wah jengkel banget, bahkan sampai sekarang itu mungkin sudah bermusuhan kamu dengan dia. Ya, sejujurnya gini ya, kenapa dia itu belum siap berkomitmen, kenapa dia itu masih cari-cari pasangan yang kaya raya, karena sejujurnya hidup dia ini penuh dengan kesulitan. Hidup dia itu banyak sekali kepahitannya dan banyak sekali kecemasan, terutama secara materi. Makanya dia cari pasangan tuh yang kaya raya gitu, agar dia itu bisa terbantu secara ekonomi sama pasangannya kayak gitu. Kalau aku lihat nih ya, keuangan karir dia ini bobrok, wah terjun payung kalau aku lihat di sini sih ya, benar-benar merosot ya. Bisa dibilang tuh kayak alah, untuk makan hari esok aja dia nggak tahu mau dapet duit dari mana kayak gitu, untuk makan hari ini aja dia bingung. Nah itulah sesulitnya dia itu, tapi gayanya aja yang mau si A, mau si B, mau si, padahal itu dia ngincer ngincer pasangan yang ya kaya raya untuk morotin duitnya seperti itu ya. Jadi kalau aku lihat di sini dia belum siap untuk berkomitmen, cuman ya itu suka banget tebar pesona. Makanya di sini sering sekali ya kamu ini marah banget sama dia, kesel banget sama dia ya. Oke, kira-kira siapa sih dia ini? Udah dari tadi udah emosi aja dari awal bacanya ya. Oke, kita lihat siapa sih orang ini. Ya, sejujurnya dia sama kamu itu dia cinta loh, cinta, sebenarnya cinta banget, bahkan tanpa syarat di sini. Ya, dia cinta banget. Cuman saat ini tuh kamu sudah tidak memperdulikan dia. Ya, dia adalah orang yang saat ini sudah tidak kamu pedulikan. Dia adalah seseorang yang sudah mampu membuat kamu move on. Ya, mau nggak mau kamu memilih untuk move on gara-gara si dia. Jujur, dia cinta sama kamu, tapi sekarang kamu sudah tidak peduli sama dia. Ya, itu ciri-cirinya adalah seseorang yang sudah kamu tidak mau pedulikan lagi. Dia adalah mantanmu. Ya, kalau misalkan dia bukan mantan, berarti orang yang pernah PDKT-an sama kamu atau sempat dekat sama kamu tapi tiba-tiba kabur, tiba-tiba ceritanya seperti ini
gitu ya. Intinya ini orang masa lalumu, kalian sudah berpisah, kalian sudah tidak bersama, sudah ada separation di sini ya. Kamu sudah menghilang, kamu tidak peduli dengan dia. Ya, ini adalah mantanmu. Nah, terus aku lihat di sini selalu bernostalgia dengan kamu, selalu kepikiran kamu terus ya. Dia punya memori-memori dengan kamu yang masih sampai sekarang belum bisa dia lupakan, masih belum bisa dia lepaskan begitu saja. Dia belum bisa move on dari kamu. Tapi sayangnya di sini kamu udah move on. Ya, ada rasa patah hati dari dia karena perpisahan ini, karena saat ini kamu dengan dia sudah berpisah ya. Ada rasa patah hati di sini, ada rasa luka saat ini ya. Dia masih hidup dalam masa lalunya lah ya bersama kamu. Dan aku lihat di sini, waduh, dia pengen datang lagi kayaknya. Dia pengen union lagi dengan kamu karena dia merasa masih ada koneksi secara jiwa dengan kamu. Ya, dia masih merasa bahwa kamu dengan dia masih punya sesuatu yang belum selesai ya, masih ada sesuatu yang perlu dia jalani bersama kamu, seperti itu. Dia adalah sosok seseorang yang pernah tidak jujur sama kamu, dan karena ketidakjujurannya inilah akhirnya kalian berpisah ya. Bisa jadi yaitu karena dia menghadirkan pihak ketiga, atau dia membohongi kamu demi uang kayak gitu ya, atau apa. Intinya di sini dia adalah sosok yang tidak pernah jujur sama kamu. Ada perbedaan di antara kalian yang ya aku lihat sih cukup besar di sini perbedaannya ya. Bisa jadi perbedaan agama, usia, status sosial, perekonomian, atau apalagi nih, status pernikahan. Mungkin kamu masih lajang, mungkin kamu masih gadis, dia sudah duda, seperti itu. Intinya di sini ada perbedaan yang begitu sangat besar di antara kalian ya. Kemudian juga dia adalah sosok seseorang yang memang pernah menghadirkan ribet aku ngomongnya, dia sering menghadirkan pihak ketiga di hubungan kalian ya. Dia pernah selingkuh dari kamu ya. Dan justru malah karena dia menghadirkan pihak ketiga inilah ya, akhirnya ada seseorang yang menghalangi kalian untuk bisa bersama, atau pihak ketiga inilah yang menyabotase hubungan kalian ya. Dia yang mempengaruhi, si pihak ketiga ini yang mempengaruhi dia agar tidak fokus padamu, agar tidak tidak menjalani hubungan dengan kamu, seperti itu. Kalau aku lihat saat ini dia tuh kangen kamu ya, kangen, apalagi saat di masa-masa kalian sering bercanda ya. Aku lihat di sini kamu sama dia dulu sering banget bercanda, bahkan hanya lelucon-lelucon kecil itu pun dia kangenin dari kamu ya. Ya aku lihat di sini cuman sama kamu loh dia suka bercanda ya, suka bercanda. Mungkin memang kamu orangnya terlalu humble, terlalu terbuka gitu ya, sedangkan dia orangnya tertutup. Jadi dia cuman dengan jokes kecil kamu aja dia udah ngerasa kayak, wah lucu nih anak gitu, suka gua sama anak ini, kayak gitu ya. Kalau aku lihat dia rindu dengan jokes kecil yang pernah kalian utarakan, yang pernah kalian sampaikan kayak gitu. Dan aku di sini lihat dia ingin memperbaiki koneksi di antara kalian. Dia ingin memperbaiki hubungan di antara kalian ya. Jadi makanya aku bilang tadi, ini orang bakalan datang lagi kayaknya nih ya. Cuman untuk sekarang kayaknya nggak terburu-buru dia akan datang, karena dia harus bertanggung jawab dulu tentang finance dia, dan secara emosional dia juga sedang dia usahakan untuk stabil. Karena kalau aku lihat finance ini sangat mempengaruhi emosi dia ya. Dia kan lagi bobrok nih keuangannya, jadi kayaknya butuh waktu untuk menenangkan pikiran dan hati dia ya. Karena kalau lagi nggak ada duit kan orang pasti emosionalnya suka naik turun ya. Itu jadi kalau aku lihat memang dia butuh waktu untuk saat ini. Mungkin nggak dalam waktu dekat dia datangnya, tapi dia fokus dulu pada keuangan dia dan emosional dia.
Karena mungkin di sini dia itu bertanggung jawab atas keluarganya atau bagaimana dia harus menghidupi orang tuanya, adik-adiknya, atau mungkin dia punya hutang sehingga dia harus membayar hutang itu, melunasi hutang itu atau bagaimana ya. Intinya di sini dia harus bertanggung jawab dulu untuk mencari finansial, untuk menstabilkan keuangannya seperti itu. Ya, saat ini dia butuh untuk memperbaiki diri dia dulu ya, sebelum datang lagi ke kamu dan menjernihkan pikiran dia dulu, sambil cari cara gimana nih untuk memperbaiki hubungan dengan kamu ya. Kalau aku lihat di sini sampai saat detik ini pun dia masih berharap ya suatu hari nanti atau suatu saat nanti kalian bisa bertemu dimanapun deh, dimanapun kalian berada, dia berharap dia bisa bertemu dengan kamu. Bahkan kalau bisa sih ya, kalau misalkan dia ada uang, dia ada modal, dia pengen datang ke tempat kamu untuk bertemu dengan kamu seperti itu. Menurut dia, kalian itu ditakdirkan untuk bersama kok, gitu ya. Ya nggak tahu deh kenapa dia berpikir seperti itu. Dia merasa bahwa kalian ditakdirkan untuk bersama, sehingga dia akan menunggu waktu yang tepat. Jadi menurut dia untuk saat ini tuh memang harus terjadinya seperti ini situasinya gitu ya. Kalian dipisahkan oleh semesta aja ya memang udah waktunya untuk dipisahkan aja dulu gitu, karena kan dia belum siap untuk berkomitmen dengan kamu. Nah, jadi dia merasa bahwa Tuhan itu adil sama dia. Dia dipisahkan ke kamu karena dia harus mempersiapkan dulu diri dia untuk settle dari karir, keuangan, emosional kayak gitu ya. Sehingga dia merasa bahwa kita ditakdirkan untuk bersama kok. Aku akan tetap menunggu kamu, atau aku akan tetap menunggu, pasti kesempatan itu ada, kita bisa bersama, kita bisa menikah gitu ya, kita bisa menjadi sebuah keluarga kayak gitu. Dan aku lihat di sini dia ingin meminta maaf dan dia sangat butuh pengampunan dari kamu ya. Mungkin dia memang melakukan suatu kesalahan, entah apa itu kesalahannya, mungkin ini terparty, membohongi kamu, mempermainkan kamu ya. Dia masih sama A, sama si B, sama C, tapi juga masih sama kamu. Alah, banyak bener dia ini serakah, egois, apalagi manipulatif. Oh, tuh ya, banyak hal yang ingin dia minta maafin ke kamu. Dia butuh banget pengampunan kamu. Karena sejujurnya saat ini yang dia rasakan adalah dia takut kamu akan menolaknya. Dia takut bakalan kamu tolak. Ya, dia takut kalau misalkan dia tidak bersama kamu lagi. Dia takut kalau benar-benar kamu kalau dia akan kehilangan kamu. Tapi kalau aku rasa di sini dia sudah mulai kehilangan kamu nih. Kamu sudah have fun dengan dirimu sendiri. Kamu sudah gak peduli sama dia. Gitu aku lihat. Karena gini ya, kenapa dia berpikir bahwa kamu akan menolaknya? Karena di sini pun mungkin sudah ada pemblokiran. Karena di sini I want to reach out but don't know how, kata dia. Dia pengen menghubungi kamu tapi nggak tahu caranya gimana. Mungkin kamu udah memblokir dia, atau ya kamu sudah ganti nomor handphone atau bagaimana gitu ya. Sehingga di sini dia nggak tahu, aduh kayaknya nih gue bakalan lo tolak nih gitu ya. Kayaknya udah bener-bener lo tolak gitu. Ya, jadi sebenarnya di sini dia ingin berubah, cuman kan kalau dalam perubahan itu nggak dalam waktu sekejap ya, semalam jadi, enggak, butuh proses. Nah, jadi dia berharap kamu masih mau menunggu dia. Dia butuh untuk berubah dan menjernihkan pikiran dia lagi, menjernihkan pikiran dia agar dia tidak selingkuh, agar dia tidak menjalin hubungan dengan si A, si B, si C. Nah, dia juga lagi cari cara tuh gimana caranya mengakhiri hubungan dengan si A, si B, si C. Gitu. Ya, keputusan aku serahkan ke kamu. Kamu mau gimana sama orang ini? Apakah kamu tetap melanjutkan bahwa kamu ingin berpisah dengan dia dan have fun dengan dirimu sendiri, atau kamu cari yang lain, atau kamu balikan lagi sama dia? Aku serahkan ke kamu, maunya gimana. Oke, aku rasa cukup untuk pembacaan kali ini. Mudah-mudahan resonate. Kalau belum resonate ya udah nggak usah dipaksakan. Untuk zodiaknya di sini ada Capricorn, Taurus, dan Virgo, Leo, Aries, Sagittarius, Aquarius, Libra, dan Gemini. Kedua belas zodiak bisa kok resonate dalam pembacaan ini, asalkan ceritanya sama dengan keadaan kalian. Maka ini pembacaan memang untuk kalian ya. Ini alfabetnya, kalau huruf-huruf ini ada di nama kamu, nama dia, ya berarti ini memang energi kamu dan dia. Berbijak saja lah ya dalam menanggapi pembacaan tarotku. Aku akhiri, salam sehat untuk kalian semua dan bye-bye.